Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Di light novel, ada satu jurus alias gerakan milik Veldora yang sering sekali disebut nama jurusnya. Jurus ini adalah salah satu jurus dari Veldora yang sering dia sombongkan sebagai tekniknya yang paling bagus, dan dia bahkan mengajarkan teknik ini kepada Zegion secara intensif yang kita tahu merupakan yang terkuat di antara 12 Guardian Labirin. Nama jurus tersebut adalah Veldora Killing Art alias Veldora Killing Style. Edgy banget ya? Ya, wibu tahap awal memang begini. Namun salah satu alasan kenapa teknik yang diciptakan oleh Cultured Weeb Dragon ini tidak pernah disebutkan secara rinci di light novelnya, kemungkinan dikarenakan satu hal yang sangat jelas. Kalian tahu apa alasan tersebut? Alasan tersebut adalah copyright alias hak cipta. Yaps, hal ini dikarenakan gerakan-gerakan yang disebut Veldora Killing Style ini adalah gerakan-gerakan yang dia buat berdasarkan memori alias ingatan Rimuru sebelum dia bereinkarnasi menjadi slime, juga manga-manga yang Veldora baca. Dengan kata lain, jurus-jurus edgy milik Veldora ini dia ciptakan dengan referensi-referensi yang bisa mengancam keberlangsungan sebuah karya apabila dibeberkan secara terlalu mendetail. Bahkan mungkin bakalan disebut plagiator jika tidak hati-hati. Masih ingat kasus Jujutsu Kaisen yang disebut sebagai anime plagiat atau manga plagiat di Jepang karena terlalu banyaknya referensi yang dimasukkan di anime dan manganya? Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, di season 2 episode 23 kemarin, anime Tensura mengeluarkan sebuah terobosan berupa fan service kepada para penggemar Tensura. Entah ini atas usaha studio 8-bit ataupun Bandai Namco yang menaungi Tensura, pada episode tersebut anime Tensura berhasil melakukan suatu kejutan yang membuat episode ini menurut Wong Anime jauh lebih baik bahkan dari light novel dan manganya. Terobosan tersebut adalah apalagi kalau bukan eksekusi pertarungan antara Veldora dengan Milim yang begitu bebasnya menggunakan referensi-referensi manga, anime, dan juga game, yang jika hal ini dilakukan dalam kondisi biasa, maka dengan ketatnya hukum mengenai hak cipta di Jepang akan menjadi masalah besar. Tapi untungnya hal ini bisa diatasi, dan kalau kalian memperhatikan kredit, kalian akan menemukan bahwa anime Tensura telah mengantongi izin untuk menyebutkan nama jurus-jurus tersebut tanpa pihak terkait akan menuntut Tensura nantinya. Nah, jurus-jurus yang Veldora keluarkan ini kemungkinan besar adalah Veldora Killing Style atau Veldora Killing Art yang telah Veldora ramu sendiri dengan menggunakan probability manipulation-nya, atau bisa dibilang juga sebagai versi beta alias versi uji cobanya. Jurus pertama yang Veldora keluarkan di episode ini apalagi kalau bukan Hadouken berulang kali. Bagi kalian gamer generasi 90-an atau orang-orang yang pernah bermain game-game Capcom, maka kalian pasti tidak asing dengan Street Fighter dan pasti pernah memainkan karakter-karakter ikoniknya seperti misalnya Ryu, Ken, dan Akuma. Akuma bahkan muncul di game Tekken terbaru yang mungkin inilah penyebab kenapa Tensura dibolehkan pakai referensi Hadouken. Ngomong-ngomong, Tekken ada di bawah naungan Bandai Namco ya. Yang menarik dari performa Veldora saat memakai Hadouken ini adalah dia bahkan meniru nada suara Ken dan Ryu di Street Fighter. Hadouken! 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 Babang Zhongli gitu loh, emang mantep performanya. Jangan lupa kalau jajan bawa uang bang, jangan minjem temen dulu. Selain itu, mengingat jurus Hadouken ini dia ambil dari ingatan Rimuru saat main game, maka ada dua kemungkinan yang mesti kita pertama pertimbangkan mengenai masa lalu Rimuru saat dia masih menjadi Mikami Satoru. Pertama, Rimuru adalah tukang spam jurus. Kedua, Rimuru adalah korban tukang spam jurus. Yang manapun itu, Veldora kemungkinan tidak sadar kalau Shoryuken yang dia lakukan setelah dia nyepam Hadouken lahir kemungkinan besar dikarenakan kecelakaan alias salah pencet tombol ketika Rimuru main game. Tapi ya, yang namanya naga wibu nggak peduli akan hal ini dan melakukan combo jurus sesuai dengan apa yang diperlihatkan di memori Rimuru. Untung Veldora nggak ngelihat Rimuru main Tekken ya. Kalau dia ngelihat, kemungkinan dia bakal nyepam tendangan bawah terus-terusan. Selain itu, bukan cuma Hadouken dan Shoryuken, Veldora juga ngelakuin Tatsumaki Senpukya yang merupakan jurus ikonik lain dari Ryu, Ken, dan Akuma. Jurus selanjutnya yang Wong Anime curigai sebagai salah satu dari Veldora Killing Style adalah Tetsuzanko
yang di episode tersebut diperlihatkan sebagai serangan sikut. Sebenarnya jurus ini bukanlah berasal dari game. Ya, memang dari game sih, tapi asal-usulnya sendiri merupakan jurus asli di dunia nyata. Tetsuzanko ini adalah merupakan jurus dari kungfu, Bajikuan atau Pachichuan atau manapun yang mau kalian sebutkan, yang merupakan salah satu kungfu tradisional paling efektif. Di Cinanya sendiri namanya lebih normal disebut dengan Tieshankao dan lebih dikenal sebagai serangan tubrukan badan daripada sikutan seperti yang Veldora lakukan. Gerakan ini kemudian menjadi salah satu gerakan ikonik yang digunakan di game dan anime Virtua Fighter oleh pemeran utamanya, Akira. Mengingat ini adalah game dan anime lama dan kemungkinan cuma diingat oleh anak 90-an, kita bisa melihat betapa dewasanya Rimuru ketika berbicara masalah usia. Dan jurus terakhir yang Wong Anime curigai merupakan salah satu jurus dari Veldora Killing Style adalah apalagi kalau bukan Kamehameha. Jurus yang di manga Tensura disensor supaya penerbit manganya tidak didatangi pihak berwajib. Nah, jurus ini sudah dapat dipastikan berasal dari manga dan anime Dragon Ball. Pada episode-episode awal season 2 part 2, kita mengetahui kalau setelah Veldora keluar dari perut Rimuru, Rimuru menyuruhnya untuk menahan auranya yang meluap-luap dikarenakan auranya tersebut bisa membunuh orang. Veldora kemudian mengeluarkan sebuah gerakan yang menurut Wong Anime mirip sebuah adegan tertentu. Tapi walaupun mirip, Wong Anime agak ragu menyamakannya. Hal ini dikarenakan walaupun Veldora mengatakan bahwa gerakan yang dia lakukan adalah berdasarkan prinsip yang diambil dari kitab suci manga, namun masih ada kendala hak cipta, hingga Wong Anime sendiri tidak berani bilang macam-macam. Tapi setelah episode Kamehameha kemarin, Wong Anime menjadi semakin yakin bahwa gerakan mirip Super Saiya yang dilakukan Veldora saat dia menahan auranya keluar dari tubuhnya berasal dari manga Dragon Ball yang dia baca sebelum dia keluar dari perut Rimuru. Ya wajar sih, mengingat Mikami Satoru ketika meninggal usianya 37 tahun itu berarti dia adalah manusia generasi 80 dan 90-an. Sehingga kita bisa melihat kalau memorinya dipenuhi manga dan game 90-an. Sejauh ini, di luar Dragon Ball dan Arale, di era modern cuma Gintama dan Tensura yang pernah diizinkan untuk melakukan gerakan ini secara detail dan jelas di animenya, sehingga kita bisa melihat betapa spesialnya Tensura sebagai anime. Selain itu, Wong Anime juga menunggu dikeluarkannya Veldora Killing Style yang lainnya nanti di masa depan, atau bahkan mungkin jauh lebih baik lagi. Mungkin di masa depan, di season 5 atau season 4 atau season 6, kita bisa melihat Zegion mengeluarkan Kamehameha, mengingat dia juga diajarkan Veldora Killing Art oleh The Weeb Culture Dragon yang satu ini. Baiklah semuanya, itulah video untuk hari ini. Agak random tapi agak masalah. Yang penting Wong Anime bisa bikin video. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.